Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian tentang hubungan antara kecerdasan kinestetik dengan kemampuan meniru gerakan sholat pada anak usia 5-6 tahun. Penelitian ini dilakukan di TK IT Bunaya 7 dengan tujuan untuk mengetahui apakah kecerdasan kinestetik memiliki pengaruh terhadap kemampuan anak dalam meniru gerakan sholat. Sebelum kita masuk ke hasil dan pembahasannya, kita akan bahas sedikit tentang kecerdasan kinestetik. Sebenarnya kecerdasan kinestetik itu apa sih? Jadi kecerdasan kinestetik ialah salah satu kecerdasan aktif yang ditujukan pada manusia, yang diberikan oleh Tuhan dan diciptakan dengan bentuk terbaik. Nah, mampu dalam mempergunakan seluruh anggota tubuh untuk menunjukkan berbagai kegiatan yang bermanfaat, bisa juga disebut dengan kecerdasan kinestetik. Nah, kecerdasan kinestetik bisa dicontohkan dengan contohnya seperti atlet atau penari. Nah, mereka sebagian contoh dari orang yang mempunyai kecerdasan kinestetik. Dikarenakan kegiatan yang mereka lakukan dapat mengembangkan gerakan khusus dari penguasaan gerak oleh tubuh. Nah, selain itu berdasarkan pendapat Howard Gardner, kecerdasan kinestetik merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan dan mengontrol tubuh secara efektif, termasuk melakukan respons, refleks, serta mengolah gerakan dan objek. Oke, kecerdasan kinestetik juga dijelaskan oleh dua ahli. Yang pertama itu ada Howard Gardner. Nah, menurut Howard Gardner, kecerdasan kinestetik merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan dan mengontrol tubuh secara efektif, termasuk melakukan respons, refleks, serta mengolah gerakan dan objek. Yang kedua itu menurut Priyatna. Nah, karakteristik pembelajaran kinestetik pada anak usia dini ditandai dengan kecenderungan menyukai aktivitas fisik, gemar bereksplorasi, dan mengekspresikan diri melalui gerakan. Anak kinestetik juga kurang tertarik pada aktivitas membaca, lebih nyaman belajar sambil bergerak atau dalam posisi santai, serta cenderung unggul dalam bidang seni dan olahraga. Nah, selanjutnya indikator kecerdasan kinestetik anak usia dini meliputi yang pertama, aktif dan terus bergerak. Yang kedua, memiliki kekuatan otot yang menonjol. Yang ketiga, memiliki refleks yang baik serta mampu mengingat gerakan. Yang keempat, menyukai aktivitas fisik. Yang kelima, mampu mengkoordinasikan tubuh dengan baik. Yang keenam, pandai meniru gerakan orang lain. Yang ketujuh, menikmati aktivitas gerak seperti menari, berlari, dan lain-lain. Yang kedelapan, memiliki keseimbangan yang baik. Dan yang kesembilan, yang terakhir, memiliki ketahanan fisik yang bagus. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa kecerdasan kinestetik sangat berkaitan dengan kemampuan anak dalam melakukan berbagai gerakan tubuh secara terkoordinasi. Nah, kemampuan ini kemudian sangat berperan penting dalam proses meniru. Karena anak pada usia dini cenderung belajar melalui pengamatan dan gerakan. Anak akan lebih mudah memahami sesuatu aktivitas jika dapat melihat dan langsung mempraktikannya. Dalam konteks pembelajaran agama, salah satu bentuk aktivitas yang dapat ditiru oleh anak adalah gerakan sholat. Nah, gerakan seperti berdiri, rukuk, sujud, dan duduk merupakan rangkaian aktivitas yang membutuhkan koordinasi tubuh, keseimbangan, serta kontrol gerakan yang baik. Nah, anak dengan kecerdasan kinestetik yang berkembang dengan baik akan lebih mudah meniru gerakan-gerakan tersebut. Sebaliknya, jika kecerdasan kinestetik anak belum berkembang secara optimal, maka anak akan mengalami kesulitan dalam mengikuti gerakan sholat secara tepat.
Nah, oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan kinestetik memiliki hubungan yang erat dengan kemampuan anak dalam meniru gerakan sholat, sehingga perlu dikembangkan melalui beberapa aktivitas fisik dan pembiasaan sejak dini. Selanjutnya, indikator gerakan sholat. Yang pertama, berdiri tegak menghadap kiblat dengan tenang. Yang kedua, mengangkat kedua tangan sambil membaca Allahu Akbar atau takbiratul ihram. Yang ketiga, meletakkan tangan di dada, tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Yang keempat, mengangkat tangan kembali lalu ruku dengan posisi punggung dan kepala lurus dan tangan memegang lutut. Yang kelima, bangkit dari ruku atau i'tidal. Yang keenam, sujud dengan meletakkan lutut, tangan, dahi, dan hidung ke lantai. Dan yang terakhir, yang ketujuh, duduk di antara sujud hingga tahiyat akhir. Oke, lanjut ke metode penelitian. Nah, jadi penelitian ini dilaksanakan pada anak usia 5-6 tahun di TK IP Gunaya 7 yang beralamat di Jalan Perhubungan Dusun 2, Laudendang, Deli Serdang dengan jumlah keseluruhan yaitu ada 53 anak dan terbagi menjadi 3 kelas. Kelas pertama itu ada Ar-Rahim berjumlah 19 anak, lalu ada As-Salam 17 anak, dan yang terakhir itu ada Al-Malik berjumlah 16 anak. Nah, penelitian ini dilaksanakan pada tahun pembelajaran 2019 sampai 2020. Nah, penelitian ini menggunakan metode korelasional yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel kecerdasan kinestetik dengan kemampuan meniru gerakan sholat. Populasi penelitian ini adalah seluruh anak kelompok B, dan karena jumlahnya kurang dari 100, maka digunakan teknik total sampling, yaitu mengambil seluruh populasi sebagai sampel. Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen non-teks seperti observasi, dokumentasi, kuesioner, dan portofolio. Analisis data dilakukan melalui uji linearitas dan uji hipotesis. Nah, berdasarkan studi kasus yang dilakukan, diketahui bahwa tingkat kecerdasan kinestetik anak masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari masih banyak anak yang belum mampu meniru gerakan sholat dengan benar, seperti ruku, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Meskipun kegiatan tersebut rutin dilakukan dan guru sudah memberikan contoh. Kondisi ini dipengaruhi oleh kurangnya metode pembelajaran yang berfokus pada pengembangan motorik kasar, serta minimnya pembiasaan aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh. Pembelajaran yang lebih menekankan pada hafalan juga menyebabkan kemampuan kinestetik anak kurang berkembang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa rendahnya kemampuan anak dalam menunjukkan gerakan sholat berkaitan erat dengan kurangnya kecerdasan kinestetik. Hal ini menunjukkan pentingnya peran pendidik dalam mengembangkan kecerdasan kinestetik anak melalui berbagai aktivitas fisik yang terarah dan dilakukan secara berkelanjutan. Pada tabel pertama, ditampilkan hasil observasi kecerdasan kinestetik anak berdasarkan beberapa indikator yang telah ditentukan. Setiap anak diberikan penilaian pada tiap indikator. Kemudian seluruh skor dijumlahkan untuk mengetahui tingkat kecerdasan kinestetik masing-masing anak. Dari hasil tersebut, terlihat bahwa masih terdapat beberapa anak dengan nilai yang sangat rendah, sehingga menunjukkan bahwa kemampuan kinestetik mereka belum berkembang secara normal. Selanjutnya, pada tabel kedua ditampilkan hasil observasi kemampuan meniru gerakan sholat. Penilaian dilakukan berdasarkan ketepatan anak dalam melakukan gerakan seperti duduk, rukuk, sujud, dan duduk. Sama seperti sebelumnya, setiap indikator diberi skor lalu dijumlahkan untuk mendapatkan nilai akhir.
Hasilnya menunjukkan bahwa masih banyak anak yang belum mampu melakukan gerakan sholat dengan benar. Kemudian pada tabel ketiga dilakukan analisis hubungan antara kedua variabel tersebut menggunakan uji korelasi. Dalam perhitungan ini, nilai kecerdasan kinestetik dan kemampuan meniru gerakan sholat dari masing-masing anak dibandingkan untuk melihat hubungan di antara keduanya. Nah, hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai R hitung lebih besar dari R tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan kinestetik dengan kemampuan meniru gerakan sholat. Artinya, semakin tinggi kecerdasan kinestetik anak, maka semakin baik pula kemampuan anak dalam meniru gerakan sholat. Hal ini terjadi karena kecerdasan kinestetik berkaitan langsung dengan kemampuan anak dalam mengontrol, mengordinasikan, dan menyeimbangkan gerakan tubuh. Dalam kegiatan sholat, anak dituntut untuk mengikuti urutan gerakan secara tepat, sehingga kemampuan kinestetik sangat berperan penting. Nah, selain itu, kurangnya metode pembelajaran yang melibatkan aktivitas fisik dan pembiasaan gerakan juga menjadi salah satu faktor penyebab kemampuan anak belum berkembang secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran yang lebih menekankan pada praktik langsung dan aktivitas gerak agar kecerdasan kinestetik anak dapat berkembang dengan optimal. Baik teman-teman, dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan kinestetik memiliki hubungan yang signifikan terhadap kemampuan anak untuk meniru gerakan sholat. Oleh karena itu, penting bagi guru dan orang tua untuk memberikan stimulasi yang tepat melalui aktivitas fisik dan pembiasaan agar kemampuan kinestetik anak dapat berkembang secara optimal. Baik, sekian video dari saya, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.